pada malam hari ini kita bersyukur kita boleh bertemu secara khusus melakukan ibadah kita, ibadah komsel. Nah, untuk itu kepada kita jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami, Bapa yang baik, Bapa yang terus memberkati, menyertai perjalanan kehidupan kami sepanjang satu minggu ini. Hingga pada malam hari ini kami kembali datang ke hadapan Tuhan, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah kami komsel. Oh Bapa, kami percaya dengan firman-Mu yang dapat mengubah, bahkan memelihara, melindungi kehidupan kami. Untuk itu mari urapi hamba-Mu, demikian juga anak-anak Tuhan yang akan mendengarkan, sehingga firman-Mu terus menjadi bagian bagi kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini yang diambil dari 2 Tesalonika, yaitu pasal 3 ayat 3. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3 kami bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita tetap bersyukur kepada Tuhan kita yang benar-benar peka dan peduli terhadap kehidupan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita pada malam ini. Nah, bagian pertama mari kita dulu mengingat bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai umat menurut gambar dan rupanya, dengan tujuan supaya manusia itu hidup kudus dan terus melakukan kehendak Tuhan, yaitu memuji dan memuliakan namanya dengan penuh dengan sukacita. Nah, untuk itu Tuhan memberi akal budi, pikiran kepada kita dengan lengkap semuanya. Dan kita juga dapat melakukan kehendak bebas, yaitu untuk melakukan apa yang kita lakukan atau apa yang kita kerjakan. Namun kebebasan itu sering membuat umat Tuhan atau kita sebagai manusia peka terhadap suara Tuhan. Nah, sering melakukan langkah yang salah karena umat Tuhan murah tergoda dan murah jatuh ke dalam pencobaan oleh situasi dunia ini. Nah, memang begitulah karakter manusia itu. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, namun apapun rencana manusia itu tidak serupa dengan apa rencana Allah dalam hidup kita. Rencana Allah, rencana Tuhan di dalam kehidupan umatnya dari awalnya supaya kita tidak tergoyahkan dan tidak mudah terpancing atau tidak mudah terpengaruh dengan situasi atau kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini. Sebagaimana firman-Nya di 2 Tawarik 15 ayat 7 yang mengatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upahmu, karena usahamu. Ada upahmu karena usahamu. Berarti kita harus ada usaha, di dalam kehidupan kita, berusaha menjauhkan dari segala kejahatan, berusaha kita bebas dari segala tantangan dan cobaan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, untuk itu kita sebagai umat Tuhan,
harus peka dan mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi untuk itu ada beberapa yang perlu kita renungkan untuk menghadapi situasi dan kondisi atau pencobaan dan tantangan yang kita hadapi, baik dalam situasi kita pada saat ini. Nah, pertama sekali tadi sesuai dengan pembacaan firman Tuhan yang mengingatkan kita, yaitu tentang berdoa dan bekerja. Nah, jadi ada beberapa hal yang diingatkan. Nah, bagian pertama, jangan cepat putus asa dalam menghadapi segala tantangan dan cobaan. Karena putus asa tidak menyelesaikan segala masalah atau mungkin tidak mengurangi sedikit pun. Ya, jadi jangan cepat putus asa ya dalam menghadapi situasi atau tantangan. Nah, mari kita lihat ya 10 orang kusta. Mereka yang sudah dikucilkan, ya, yang sudah dibuang dari masyarakat, tetapi mereka percaya kepada Tuhan. Mereka yakin bahwa mereka datang kepada Tuhan, mereka sembuh. Dan itu benar dan nyata, mereka sembuh. Nah, itu bagian pertama, jangan cepat putus asa. Yang kedua, harus semakin mendekat kepada Tuhan. Nah, biasanya kalau kita punya masalah, kita selalu fokus dengan masalah atau dengan tantangan yang kita hadapi. Ya. Kita fokus sehingga membuat hati dan pikiran kita mulai menjauh daripada Tuhan. Mulai jauh ya daripada Tuhan. Ya, karena apa? Pikiran kita tidak jernih, penuh dengan keraguan-raguan, dengan tantangan atau masalah itu, bahkan membuat kita mungkin stres, apalagi dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi pada saat ini. Hampir ya 6 bulan, udah mau 6 bulan. Nah, jadi mari semakin mendekat kepada Tuhan, jangan membuat ya kita atau pikiran kita, hidup kita menjadi stres. Mari kita belajar juga kepada Ayub. Ya, kepada Ayub saat ia juga menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak masalah, ia hanya fokus kepada Tuhan saja. Ia yakin bahwa pertolongan itu datang kepada Tuhan, datang daripada Tuhan. Mari kita datang kepadanya karena pertolongan datang daripada Tuhan. Nah, karena Ayub yakin bahwa hanya Tuhan yang dapat memulihkan tantangan dan cobaan yang dia hadapi, sehingga itu nyata, ya, itu nyata. Tuhan mengembalikan berkat-berkat yang luar biasa yang berlipat ganda di dalam kehidupannya. Nah, mari mendekat kepada Tuhan. Yang ketiga, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, menguatkan iman. Di saat masalah datang, kita butuh iman, karena tanpa iman kita murah digoyahkan oleh situasi dan kondisi apapun ya, atau rupa-rupa kejahatan yang kita hadapi pada saat ini. Tetapi kita harus punya iman, karena dengan iman kita punya kemenangan. Dengan iman kita memperoleh keselamatan. Saat Yesus mengatakan kata perpisahan kepada murid-muridnya bahwa akan datang pengajar-pengajar palsu, kamu harus hati-hati. Apa kata murid-murid? Mereka hanya mengatakan, Tuhan tambahkan iman kami, itu sudah cukup bagi kami. Itu pentingnya iman. Demikian juga saat Yesus, yaitu menyembuhkan banyak orang yang sakit. Yesus mengatakan, imanmu menyelamatkan kamu. Butuh iman yang kuat, yang kokoh, yang dapat menyelamatkan kita, yang dapat memberi kemenangan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, tetap bersyukur kepada Tuhan. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi, kita tetap bersyukur. Kenapa? Karena masih diberi kesempatan, diberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi masalah dan tantangan itu di dalam kehidupan kita.
Karena kita dengan bersyukur berarti kita punya pengharapan yang luar biasa yang datangnya daripada Tuhan. Kita punya pengharapan. Nah, jadi patut kita bersyukur kepada Tuhan ya sebagaimana firman-Nya, karena cobaan atau tantangan yang kita hadapi itu tidak melebihi kekuatan kita. Tetapi Yesus katakan itu adalah pencobaan biasa saja. Dan apabila kita dicobai, ya Tuhan atau Yesus memberi jalan atau jalan keluar bagi kehidupan kita. Nah, jadi mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan kita. 5, jangan lupa berdoa atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita menyerahkan yaitu pergumulan di dalam kehidupan kita. Mari kita ungkapkan, mari kita serahkan kepada Tuhan. Yaitu di dalam doa kita ya, karena hanya Tuhan yang dapat yaitu mengurangi beban kita, memberi solusi atau jalan di dalam kehidupan kita. Jadi untuk itu mari sebagaimana firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir ya dalam segala hal apapun, tetapi nyatakanlah itu di dalam segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur. Di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita cari Tuhan yang dapat mengurangi atau mengatasi beban kita. Cari Dia di dalam hidup kita. Jangan tinggalkan, jangan lupakan. Karena hanya Tuhan yang dapat mengatasi segala beban kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagaimana juga tadi pembacaan firman Tuhan diajarkan ya, baik melalui Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Hanya dengan kekuatan doa, walaupun mereka bekerja keras dengan semangat yang luar biasa, tanpa diiringi doa, tanpa diiringi permohonan, tanpa diiringi dengan seruan kepada Tuhan, itu menjadi sia-sia. Tetapi mari ya, sebagaimana tadi yang diajarkan oleh ya firman Tuhan, demikian juga bagaimana ya cara, sebagaimana tema kita, bagaimana sikap kita sebagai umat Tuhan dalam menghadapi masalah. Itu yang menjadi tema kita. Sikap umat Tuhan dalam menghadapi masalah. Jadi ada beberapa hal tadi, yaitu jangan cepat putus asa. 2, semakin dekat kepada Tuhan. Dan ketiga, tetap kuatkan iman kita dalam situasi apapun. Yang keempat tadi, tetap bersyukur kepada Tuhan. Yang kelima tadi, jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kami percaya dalam ibadah kita pada malam hari ini di komsel kita, perlu kita tadi renungkan kelima poin tersebut agar kita dapat bertahan, agar kita selalu setia dalam menghadapi tantangan atau masalah, apalagi ya di zaman sekarang ini. Yang kita tidak tahu, kita mendengar berita bukan semakin berkurang adanya virus, tetapi semakin banyak, semakin merajalela yang benar-benar menakutkan di dalam kehidupan kita. Sehingga mungkin membuat kita takut untuk melangkah.
takut untuk berpikir melakukan aktivitas kita. Nah, kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang sudah dibenahi oleh Tuhan kita, dibekali oleh Kristus kita. Bekal iman secara rohani, secara jasmani juga. Mari kita mau membuka hati dan pikiran kita kepada Tuhan kita. Karena hanya Dia satu-satunya yang dapat mengatasi beban dan dapat meringankan beban kita. Terutama dalam situasi yang kita hadapi pada saat ini. Sepertinya bukan 50% berubah. Sudah hampir 70 bahkan 80% berubah dengan situasi-situasi yang terjadi pada saat ini. Baik secara kerohanian juga secara jasmani. Namun kita adalah anak-anak Tuhan. Ingat, kasih Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah meninggalkan Tuhan, tidak pernah meninggalkan kita. Ya, kasihnya tetap sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah. Ya. Dia selalu peka dan peduli kepada anak-anaknya. Nah, kita imani itu, kita yakini situasi yang terjadi pada saat ini, tantangan apapun, seberat apapun, kita hanya berseru dan berserah kepada Tuhan. Jadi untuk itu, mari kepada kita jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jangan kita cepat diombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Mari, jangan cepat putus asa, tapi mari mendekat kepada Tuhan, kuatkan iman, tetap bersyukur, dan tetap berdoa kepada Tuhan kita. Karena Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, yang dapat yaitu mengatasi segala masalah dan tantangan yang kita hadapi. Karena Dia ada bersama dengan kita, sebagaimana firman Tuhan juga dalam 2 Tawarik 20 ayat 15. Allah mengetahui batasan beban kita, dengan kasih-Nya Ia membatasi beban kita. Ia mengetahui beban kita. Ya, luar biasa. Ia membatasi beban kita. Dia tidak memberi beban kita yang begitu berat, tapi dengan kasih-Nya Ia membatasi beban kita. Jadi untuk itu kepada kita, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kami percaya di malam hari ini firman ini adalah benar-benar menguatkan, mengokohkan hati dan pikiran kita walaupun kita tetap di rumah. Ingat, Tuhan tidak pernah jauh daripada kita kalau kita tidak menjauhkannya. Tetapi Ia selalu dekat, selalu menyapa, selalu berseru atau mengajak kita peka dan peduli terhadap kehidupan kita. Yang jelas dan yang penting, jangan kita menjauhkan daripada Tuhan. Tapi mari, sebagaimana firman-Nya, mendekatlah kepada Tuhan. Carilah Dia dan mendekatlah kepada Tuhan. Mendekatlah kepadaku. Itu firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Jadi untuk itu mari jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sikap kita untuk menghadapi tantangan atau masalah tadi, jangan cepat putus asa, stres atau putus asa. Mari mendekatkan diri, kuatkan iman, tetap bersyukur, dan jangan lupa berdoa. Karena doa itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Kita berdoa berarti kita berbicara dengan Tuhan. Kita berdoa berarti kita memanggil namanya. Kita berdoa berarti kita berseru dengan apa yang kita inginkan. Baik itu masalah tantangan yang ada dalam hidup kita. Dan Ia memberi jalan dan solusi bagi kehidupan kita. Jadi biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kita, menjalani hari-hari kehidupan kita saat ini dan untuk seterusnya, sehingga ya kita bersukacita karena Tuhan ada bersama dengan kita.
Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati dimanapun kita berada, terutama pada malam hari ini di dalam ibadah kita. Tuhan berkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, terutama bagi jemaat-Mu pada malam hari ini. Oh Bapa, hampir 6 bulan hidup dalam keraguan-raguan atau hidup dalam kegelisahan karena kondisi yang kami hadapi pada saat ini. Kami yakin, percaya bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang istimewa, yang Tuhan sudah berkati, bekali terutama jemaat-Mu Tuhan pada saat ini. Kami percaya jauh daripada virus corona, karena Engkau melindungi dan menyertai mereka. Oh Bapa, mari berkati mereka dimanapun berada. Anak-anak mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, dimanapun berada. Kalaupun mereka melangkah keluar, Bapa, yakinkan, pastikan mereka. Dan kuatkan iman mereka bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan berkati dan melindungi mereka pada saat ini dan untuk seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan doksologi kepada Allah beri puji. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati dan melindungi engkau saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.